Oke, adik-adik, ini kita mulai kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita tentang analisis struktur 4. Di pertemuan pertama ini, kita akan pelajari tentang analisis struktur ini. Ini merupakan materi lanjutan dari analisis struktur sebelumnya. Di semester lalu, kita sudah belajar analisis struktur 3. Nah, ini merupakan lanjutannya dan ini sangat menarik dan lebih menarik lagi tentunya. Oke, sebelum kita mulai, kita review sedikit mengenai dasar-dasar struktur. Ini adalah terkait tentang gambar di depan, bisa dilihat ada jembatan ya. Ini menampilkan tentang idealisasi struktur, di mana dalam proses perhitungan kita sering mengidealisasikannya menjadi sebuah garis ya. Contoh sederhananya ini untuk jembatan. Nah, kita menjadikannya menjadi sebuah garis, idealisasinya sebagai simple beam ya. Ini di analisis struktur 1 sudah pernah menyelesaikannya dengan cara klasik ya, yaitu dengan menghitung reaksi tumpuan, menghitung gaya-gaya dalam yang muncul, momen ya, gaya lintang, gaya normal ya. Nah, mungkin di sini sudah pernah. Nah, lanjut. Ini juga salah satu contoh lainnya. Nah, ini di analisis struktur 2 ya, sudah pernah menghitung rangka batang, salah satunya seperti rangka jembatan baja ini, dan contoh lainnya rangka kuda-kuda. Nah, ini merupakan idealisasi juga dari struktur nyatanya seperti ini, diidealisasikannya menjadi struktur penampang 2 dimensi. Nah, mungkin di analisis struktur 2 kemarin sudah belajar ya, bagaimana menghitung kalau strukturnya adalah struktur batang. Masih ingat ya, dengan metode Cremona dan metode Ritter, ya, metode titik buhul ya, untuk menyelesaikan analisis struktur ini. Nah, kemudian yang di bawahnya ini juga idealisasi struktur dari sebuah gedung ya. Ini adalah frame ya. Ini mungkin sudah belajar juga ya, tapi masih portal ya, portal bidang ya, mungkin dengan metode klasik yaitu metode Cross, metode Clapeyron ya, di analisis struktur 3 ya, adik-adik ya. Jadi 1, 2, dan 3 ini merupakan struktur-struktur yang sudah dipelajari kategori-kategori strukturnya. Nah, nanti kita akan jelas lebih lanjut ya tentang hal tersebut. Nah, ini dia ya yang saya katakan tadi, bahwa adik-adik sudah pernah belajar ya mengenai beberapa metode ini. Kita kelompokkan menjadi 3, ini saya kelompokkan. Ada metode klasik, kemudian ada metode matrik, kemudian ada finite element. Nah, 3 metode ini yang digunakan dalam melakukan analisis struktur ya, dari klasik sampai modern ya, yaitu adalah finite element saat ini yang diadopsi menggunakan komputer ya, komputerisasi ya. Nah, sekarang saya bahas agak detail ya di sini, yaitu metode klasik. Ini yang sudah adik-adik pelajari di semester 1 ya, ada analisis struktur 1 ya. Kemudian di semester 2 ada analisis struktur 2. Kemudian di semester 3 ada analisis struktur 3 ya. Adik-adik sudah pelajari ini ya. Ini metode Cross di analisis struktur 3 ya. Ini merupakan metode klasik dalam istilah analisis struktur disebut ya. Sering disebut demikian. Kemudian ada yang namanya metode matrik ini. Nah, metode matrik ini metode yang merupakan penggunaan penerapan matrik ya. Matrik mungkin sudah dipelajari di metode numerik atau di matematika ya. Di SMA juga udah pernah mungkin ya metode matrik ini ya, saya rasa. Nah, kemudian di sini yaitu adik-adik di sini ada 2 metode ya, ada metode fleksibilitas, kemudian ada metode kekakuan. Nah, inilah yang kita pelajari saat ini. Nah, metode matrik ini akan lebih mudah jika digunakan untuk komputerisasi ya, untuk komputerisasi akan lebih mudah. Nah, ini yang akan kita pelajari saat ini, yaitu dengan menggunakan metode kekuan. Nah, sedangkan finite element ini merupakan analisis struktur tingkat lanjut ya, yang nanti juga akan kita pelajari ya.
di mata kuliah pilihan ya, ada ini bagi yang berminat untuk mendalami lebih lanjut tentang analisis struktur, itu ada metode finite element. Nah, metode ini yang diadopsi oleh software analisis struktur seperti SAP 2000 ya, ada Midas, kemudian ada ETA, StatPro ya, ini mereka mengadopsi dengan ini finite element. Nah, Oke, nah itu merupakan penjelasan mengenai beberapa metode pengantar untuk pembelajaran metode matrik ini. Nanti kita akan lebih fokus mengenai metode matrik, yaitu dengan menggunakan metode kekakuan, ya. Nah, oke. Kemudian kategori struktur seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya, itu struktur yang akan kita pelajari di sini di metode matrik ini, di analisis struktur 4 ini, yaitu ada kategori struktur yang pertama ini tadi, yaitu ada trust. Nah, ini disebut dengan plain trust. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut, tapi yang harus diketahui saat ini bahwa plain trust ini nanti dia hanya memiliki gaya aksial, yaitu di mana ada arah Y dan kemudian arah X, yaitu vertikal dan horizontal. Di sini momennya tidak muncul, adik-adik. Nah, kemudian nanti juga ada di satu lagi nanti yang kita pelajari ada beam, kemudian ada frame. Nah, nanti detailnya akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian ini merupakan fundamental for analysis struktural ya. Ini fundamental for structural analysis ini merupakan dasar-dasar untuk analisis struktur nih ya. Dasar-dasar yang kita gunakan, di mana di sini ada yang namanya equilibrium equation ya, persamaan keseimbangan di sini ya. Di mana persamaan keseimbangan ini adik-adik sudah kenal ya, yaitu untuk sigma fx sama dengan 0, kemudian sigma fy sama dengan 0 ya. Yang sering digunakan di dalam perhitungan baik di analisis struktur 1 kita sudah mengenal ini ya, yaitu semua perhitungan jumlah gaya yang bekerja itu dan juga momen itu harus sama dengan 0 dia. Jadi semua perhitungan yang panjang kita itu ujung-ujungnya kita cari adalah 0 ya. Bagaimana hasilnya adalah 0 ya. Oke, kemudian ada yang namanya satu lagi ya, hubungan dasar-dasar di sini yaitu adalah compatibility condition ya. Ini kompatibilitas ini ya. Kompatibilitas ini itu yaitu tentang bagaimana dalam suatu struktur itu ya, itu akan terjadi perpindahan ya, perpindahan daripada titik atau join yang ada ya akibat suatu gaya yang bekerja. Namun dia akan berusaha sebenarnya untuk kembali ke posisi sebelumnya ya, deformasi dan undeformed ya. Nah, kemudian ada persamaan constitutive relation. Nah, constitutive relation inilah persamaan konstitutif, yaitu di sini itu hubungan tegangan dengan regangan ya. Nah, ini nanti juga akan ada di dalam lebih lanjut, ini biasanya lebih lengkap ada pembahasan di finite element nantinya ya. Tapi di persamaan ini nanti akan kita singgung juga di metode matrik nantinya ya. Nah, ini merupakan dasar-dasar atau pengantar untuk metode matrik yang perlu diketahui. Nah, paling penting di sini bahwa adik-adik sudah selesai ya belajarnya mengenai analisis struktur 1, 2, 3 ya. Sehingga di sini akan dimantap lagi, nanti kita lanjut bagaimana juga penggunaan program komputer untuk penyelesaian analisis struktur ya, dengan menggunakan metode matrik ini nanti. Bagaimana kita membuat sebuah program ya agar lebih mudah untuk menyelesaikan analisis struktur kita ya. Oke, ada yang perlu dikuasai juga ya untuk pengantar yang harus nanti akan saya ajarkan itu bagaimana aljabar matrik ya, dimana di sini nanti ini merupakan pengulangan saja sebenarnya, dimana matrik sebelumnya sudah dipelajari ya. Oke, mungkin ini dari untuk slide pengantar ini adik-adik untuk pengantar metode matrik ya. Sekian, terima kasih ya. Silahkan dilanjutkan nanti untuk video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.